Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran, punya keahlian, pengalaman banyak tapi bingung gitu gimana mengubahnya jadi bisnis coaching atau konsultasi yang jalan gitu? Sering banget itu kejadian. Rasanya kayak punya resep enak, tapi nggak tahu cara nulis menunya di restoran ya. Nah itu dia, hari ini kita mau fokus ke langkah paling awal, yang sering banget nih jadi batu sandungan. Dari materi coach buildernya Donald Miller, yaitu membuat menu produk yang jelas. Langkah pertama yang krusial. Betul. Ini bukan sekedar daftar layanan loh, tapi ini fondasi bisnis Anda. Sumber kita ya dari kutipan buku Coach Builder itu. Misi kita hari ini, kita bongkar kenapa menu ini penting banget, gimana bikinnya, terus jenis produk apa aja sih yang bisa bikin klien tertarik, dan sekaligus bikin Anda sebagai coach jadi lebih percaya diri. Oke, menarik. Mari kita mulai. Sip. Kita mulai dari mengapanya dulu ya. Sumber kita bilang, nih, banyak coach hebat itu justru gagal bukan karena ilmunya kurang, tapi karena tawarannya itu abstrak banget. Gimana tuh maksudnya abstrak? Ya cuma bilang, saya nawarin nasihat, atau ada sesi retainer nih, yang klien bayar bulanan buat akses ke Anda kapan aja. Kan mirip kayak restoran bilang, kami jual makanan. Klien jadi, ya bingung, dapat apa ya saya persisnya? Gitu. Nah, ini dia intinya. Ketidakjelasan ini merugikan dua pihak loh. Klien jadi ragu kan mau keluar uang buat sesuatu yang nggak jelas bentuk sama hasilnya. Terus di sisi lain, coachnya sendiri jadi agak goyah gitu, kurang yakin sama nilai yang dia bawa. Benar juga ya. Tapi coba kalau bikin menu produk yang spesifik, misalnya workshop perencanaan karir 1 hari, atau katakanlah audit efisiensi proses bisnis 90 menit. Ini langsung mengubah konsep pembantu yang tadi kabur jadi solusi konkret yang bisa dibeli. Nah ini yang bangun kepercayaan. Oh, jadi lebih tangible ya? Kayak cerita si Breck itu ya? Mantan pendeta yang sukses bikin workshop spesifik berbayar. Atau Nicole Burke yang hobi berkebunnya jadi bisnis konsultasi. Produknya jelas banget. Konsultasi desain kebun dapur $25 per jam. Mereka berhasil mengemas keahlian jadi paket nyata. Iya, persis. Dan ada satu poin lagi nih yang sering kelewat. Proses mendefinisikan produk ini tuh bukan cuma soal jualan keluar, tapi juga transformasi ke dalam diri si coach. Maksudnya gimana tuh? Jadi, waktu Anda udah berani ngasih label harga ke kebijaksanaan Anda, nawarin itu sebagai produk, terus ngelihat ada klien yang mau bayar bahkan mungkin dengan harga premium, itu Anda mulai, benar-benar mengakui nilai keahlian Anda sendiri. Di level yang beda gitu, validasi yang kuat banget itu. Wah, menarik banget ya dampak internalnya itu. Oke, jadi jelas ya, menu produk ini krusial banget. Terus pertanyaannya, produk kayak apa sih yang bisa kita tawarin? Intinya gini, orang itu nggak beli waktu Anda sebenarnya, mereka beli solusi buat masalah mereka, atau ya jalan pintas ke hasil yang mereka mau. Entah itu profit lebih gede, hubungan lebih baik, atau hidup lebih teratur. Jadi fokusnya ke hasil atau solusi ya? Betul, latihannya bisa sederhana aja kok. Coba deh, pikirin klien ideal Anda. Masalah apa sih yang paling bikin mereka pusing sampai nggak bisa tidur gitu? Nah, terus ciptakan produk yang spesifik menjawab masalah itu. Produk Anda itu jembatannya lah dari frustrasi ke solusi. Oke. Contohnya bisa apa aja nih, biar lebih kebayang? Wah, macem-macem banget. Bisa program jangka panjang, ya mungkin 6-12 bulan gitu, kayak program akselerasi pertumbuhan bisnis skala kecil, atau bisa juga yang lebih pendek tapi intensif, workshop 1 hari misalnya, workshop teknik negosiasi penjualan kompleks, atau workshop membangun tim solid. Bahkan layanan audit spesifik juga bisa. Misalnya audit cepat profitabilitas lini produk Anda. Oke, jadi banyak variasinya ya? Banget. Dan jangan remehkan juga produk yang entry level atau buat lead generating. Ini pintu masuknya nih. Oh, yang buat icip-icip gitu ya? Nah, iya. Bisa sesi diagnosa singkat, 90 menit gitu, mungkin bayar dikit, atau bahkan gratis. Contohnya analisis singkat pesan pemasaran Anda, atau template rencana perekrutan 1 halaman. Tujuannya, ya itu, kasih gambaran nilai Anda, bangun trust dulu, baru arahin ke produk inti. Produk inti? Kayak konsep flagship small group yang disebut di buku itu juga menarik ya. Grup intensif 6 bulan gitu, bimbing sekelompok kecil klien, bareng-bareng capai tujuan spesifik. Betul, itu cara bagus buat mulai. Bisa layani beberapa orang sekaligus, terus ada target jelas, dan ya bikin pendapatan lebih stabil juga kan? Masuk akal. Nah, semua ini kalau dirangkai jadinya kayak
tangga produk atau product ladder. Klien bisa mulai dari yang kecil dulu, yang risikonya rendah, kayak sesi perkenalan tadi. Kalau cocok, naik ke program grup utama. Terus buat yang udah siap, mungkin bisa lanjut ke penawaran premium. Kayak workshop privat atau satu-on-one gitu ya? Iya, atau mastermind level atas. Jadi kita menghargai proses keputusan klien. Kan jarang ya orang langsung lompat ke komitmen gede di awal. Betul-betul. Nah, ngomong-ngomong soal produk, pasti nyambung ke harga nih. Ini bagian yang sering bikin pusing kepala ya. Nempelin harga ke nasehat itu rasanya gimana gitu. Haha, iya sih. Tapi kuncinya menurut sumber ini ya, hubungkan harga itu sama nilai atau ROI, Return on Investment yang klien dapat. ROI. Buku ini ada nyebut sekilas soal aturan 10%, semacam patokan kasar gitu, di mana beberapa coach menetapin harga sekitar 10% dari nilai finansial yang mereka bantu hasilkan buat klien. Tapi ya, intinya sih, harga harus mencerminkan hasil. Oke, jadi fokus ke nilai hasil akhirnya ya? Dan kalau udah punya produk yang jelas, dengan hasil yang bisa diukur, itu bikin Anda lebih pede juga buat netapin harga yang pantas. Yang menarik nih, kadang netapin harga premium justru bisa naikin persepsi nilai loh. Oh iya, kok bisa? Ya klien mikir, wah harganya segini, pasti serius nih kualitasnya. Tentu aja ini harus diimbangi ya. Anda harus beneran bisa deliver hasil itu. Tentu, tentu. Dan katanya nyantumin harga di muka itu juga bagus ya. Bisa jadi filter alami gitu. Ya, betul. Itu saran di buku juga. Jadi bisa bantu nyaring mana yang memang serius dan mampu berinvestasi, mana yang mungkin belum siap. Jadi Anda bisa fokus ke klien yang paling pas. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, intinya jelas banget. Bikin menu produk yang terdefinisi itu langkah pertama yang fundamental banget kalau mau bangun bisnis coaching atau konsultasi yang nggak cuma sukses finansial, tapi juga bikin kita merasa lebih percaya diri, lebih profesional gitu. Tepat sekali. Ini cara kita menerjemahkan keahlian kita jadi nilai nyata yang bisa dirasakan klien. Jadi buat Anda nih yang punya segudang pengetahuan, punya hasrat buat bantu orang lain, langkah ini tuh kayak jembatan penting banget ya. Betul. Mengubah niat baik jadi bisnis yang terstruktur, yang punya arah jelas. Ini ngasih Anda peta jalan dan keyakinan buat, oke, saya bisa mulai sekarang. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Selain bikin klien lebih mudah paham apa yang Anda tawarkan, coba pikirin deh, gimana proses mendefinisikan produk-produk ini, ngasih nama, ngasih bentuk, ngasih harga pada keahlian Anda, itu bisa secara fundamental mengubah cara Anda melihat diri Anda sendiri dan nilai unik yang Anda bawa ke dunia. Coba direnungkan ya.